Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan presentasi terkait dengan bab 12 yang berjudul Metodologi Analisis Nilai dan Analisis Manfaat atau Risiko. Di sini terdapat anggota yaitu sebanyak 3, saya sendiri Siva Ilmana Blaswandi, NRP 033. Saya Namartia, NRP 067. Saya Celsia Graisena, NRP 132. Baik, untuk konten chapter 12 yaitu menjabarkan terkait dengan metodologi analisis nilai, value analysis metodologi, serta bagaimana dapat digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan investasi TI. Yang kedua ada menjelaskan langkah-langkah dalam analisis nilai. Yang ketiga itu ada menggambarkan bagaimana metodologi analisis manfaat atau risiko, yaitu benefit atau risk analisis metodologi, serta bagaimana dapat digunakan dalam mengambil sebuah keputusan investasi TI. Yang terakhir yaitu menjelaskan dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan risk assessment dapat digunakan dalam keputusan investasi TI. Yang pertama itu ada value analysis metodologi atau metodologi analisis nilai. Jadi metodologi analisis nilai atau value analysis metodologi itu merupakan sebuah teknik evaluasi investasi TI yang melibatkan pembuatan prototipe dan survei untuk menentukan nilai atau keuntungan dari sebuah investasi TI. Jadi biasanya untuk melakukan pembuatan prototipe dan survei itu berguna untuk menentukan bagaimana nilai dan keuntungan dari sebuah investasi TI yang sudah dijelaskan tadi. Value analysis digunakan pada awal tahap evaluasi dan tahap penyeleksian. Selain hal itu, value analysis dapat digunakan pada saat sistem melakukan perubahan atau berevolusi. Dalam tahapan value analysis, bermula dari menentukan sebuah prototipe TI serta menentukan berapa biaya yang digunakan. Dalam menjalankan sebuah prototipe TI dapat ditampilkan sebuah versi persiapan atau memulai dari TI maupun sistem informasi yang direncanakan. Prototipe berguna sebagai perbandingan antar sistem dan melakukan sebuah identifikasi dari penilaian. Dalam menentukan sebuah nilai keuntungan digunakan teknik survei. Jadi di sini menggunakan teknik survei. Kemudian nilai yang dihasilkan akan dibandingkan dengan biaya prototipe. Apabila nilai dari keuntungan lebih besar dari biaya prototipe, maka dapat dikatakan bahwa prototipe akan diproses atau dilakukan pembangunan. Jika tidak, maka proyek akan segera digantikan untuk mengurangi biaya. Jadi apabila nilai dari keuntungan sebuah investasi TI tadi lebih besar dari biaya prototipe TI, maka dapat dilakukan sebuah prototipe. Tetapi apabila biayanya lebih sedikit dan tidak memperoleh keuntungan, maka akan dihentikan seperti itu. Jadi untuk tahap-tahapnya akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada prototyping digunakan untuk menentukan solusi kebutuhan sistem dengan teknologi yang ada dan tersedia serta menaksir kemungkinan teknis yang akan terjadi. Prototyping memungkinkan analisis untuk menentukan apakah prototipe TI akan memberikan manfaat dan meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan menguji prototipe pada pengguna dan meminta pendapat kepada user sehingga menghasilkan sebuah prototipe yang sesuai dengan keinginan. Jadi biasanya untuk tahap akhir itu yaitu menguji prototipe pada user atau pengguna, apakah prototipe yang diberikan itu layak untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya seperti itu. Selanjutnya itu penggunaan analisis nilai, yaitu yang pertama ada intangible, yang kedua ada berkembang, yang ketiga ada inovatif, dan yang terakhir ada alternatif. Jadi untuk intangible sendiri yaitu sistem TI dengan manfaat utama yang kualitatif dan tidak mudah diukur. Untuk berkembang itu apabila sebuah TI sudah berkembang, di mana pemanfaatan fitur TI harus dimiliki sehingga prototipe dapat mengidentifikasi fitur apa yang diinginkan. Untuk yang inovatif pada investasi TI cenderung memiliki banyak fitur yang tidak mudah diukur atau intangible tadi. Yang terakhir yaitu ada alternatif, yaitu dalam mengevaluasi investasi TI secara mandiri, itu tuh dan memilih salah satu alternatif untuk investasi TI. Seperti itu. Next. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam metodologi analisis nilai. Jadi yang pertama itu ada mengajukan prototipe dan menentukan biayanya. Yang kedua itu ada mengidentifikasi dan menilai manfaat dari prototipe.
Yang ketiga itu ada perbandingan nilai manfaat dengan biaya prototipe. Yang keempat itu desain dan membangun prototipe. Yang kelima itu tes prototipe dan mengukur respon penggunanya. Yang keenam itu jika belum memenuhi syarat dari user, maka repeat step 1 dan 5. Jadi untuk step 6 ini bisa dilompati apabila memenuhi syarat dari user terkait dengan step 1 hingga 5, seperti itu. Tetapi apabila belum memenuhi syarat, bisa melakukan step 1 atau kembali ke step 1 tadi lagi, seperti itu. Untuk yang ketujuh yaitu prototipe telah disetujui. Jadi apabila sudah memenuhi syarat dari step 1 hingga 5, maka bisa melakukan prototipenya telah disetujui, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada sebuah contoh dari metodologi analisis nilai. Jadi sebuah perusahaan ingin memutuskan apakah mereka akan melakukan sebuah investasi dalam decision support system atau DSS atau sebaliknya, seperti itu. Untuk tahapan yang pertama, itu tuh akan ada mengajukan prototipe dan menentukan biaya. Jadi prototipe dari DSS akan dilakukan pengajuan. Apabila setelah dihitung terdapat perkiraan harga sebesar 5 juta. Jadi setelah dihitung terkait dengan desain, membangun, dan proses pengujiannya itu diperoleh perkiraan harga sebesar 15 juta. Untuk tahapan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menilai manfaat dari prototipe. Manfaat Decision Support System atau DSS yang pertama itu ada mencakup kemampuan untuk memeriksa lebih banyak alternatif. Yang kedua itu meningkatkan komunikasi analisis. Yang ketiga itu mampu membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat itu ada memberikan laporan secara fleksibel. Yang kelima itu ada mampu merangsang ide-ide baru. Yang next itu ada tahapan ketiga. Untuk tahapan ketiga sendiri itu ada membandingkan nilai manfaat dengan biaya prototipe. Jadi kan tadi udah diketahui di awal bahwa biayanya sebesar 15 juta seperti itu. Jadi untuk menggunakan metode Delphi ini, putaran pertama itu 40 pengguna diberikan daftar manfaat, lalu kemudian akan diberikan pertanyaan bersedia untuk menilai. Putaran kedua itu para pengguna ditanya lagi untuk memperkirakan nilai dari manfaat-manfaat prototipe yang diberikan pada putaran pertama. Putaran ketiga yaitu dilakukan perkiraan nilai dari manfaat dan disepakati oleh semua evaluator mana nilai manfaat DSS dan diberikan sebesar 15.550.000. Jadi di sini telah dilakukan bahwa nilai manfaat dari DSS sebesar 15.550. Untuk tahapan keempat itu desain dan membangun prototipe. Jadi mohon maaf ini salah, seharusnya 15 juta. Jadi di sini kan saya menuliskan bahwa pada tahap awal diketahui bahwa biaya prototipe itu 10 juta, ini harusnya 15 juta, dapat diartikan bahwa lebih kecil dari nilai manfaatnya. Tadi kan untuk nilai manfaat dari DSS sendiri kan ada 15.550 dan sedangkan biaya awal prototipe itu diperkirakan 15 juta. Jadi dapat diartikan bahwa nilai biaya prototipenya itu lebih kecil, 550.000 daripada nilai manfaatnya. Maka perusahaan itu harus membangun serta menguji prototipe. Jadi sudah valid karena ketentuannya bahwa nilai prototipe itu harus lebih kecil dari nilai manfaat yang diberikan oleh suatu perusahaan tadi. Seperti itu. Untuk next-nya, tahapan yang kelima itu ada tes prototipe dan mengukur respon penggunanya. Jadi setelah menerapkan serta menguji prototipe, jadi seorang analis akan mengambil sebuah feedback, saran, dan menilai apakah kebutuhan pengguna atau user telah terpenuhi. Maka selanjutnya dapat diusulkan DSS baru yang telah dimodifikasi. Jadi mungkin untuk tahapan kelima ini yaitu tes prototipe, jadi kita akan memberikan prototipe itu kepada user dan meminta sebuah feedback bagaimana sih hal baiknya. Jadi apabila kita menerima feedback itu akan kita modifikasi dan kita lakukan tahap selanjutnya untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Untuk tahapan yang keenam, jika belum memenuhi syarat dari user, maka repeat step 1 sampai 5. Jadi untuk step keempat tadi kan sudah diketahui bahwa memenuhi syarat dari user, maka kita tidak perlu mengulangi step 1 hingga 5 seperti itu. Tetapi apabila nilai manfaatnya nilai prototipenya lebih besar daripada nilai manfaat, maka harus melakukan repeat ulang dari step pertama seperti itu. Jadi untuk step 7-nya, prototipe telah disetujui, jadi setelah lebih dari beberapa iterasi dari value analysis, metodologi, dan tidak terdapat perbaikan lebih lanjut, harus dilakukan DSS dan proses telah berakhir. Jadi untuk prosesnya telah berakhir karena telah disetujui oleh user seperti itu.
Selanjutnya untuk bab yang kedua yaitu ada risk atau benefit analisis metodologi atau metodologi analisis manfaat atau risiko. Jadi untuk metodologi analisis manfaat atau risiko ini yaitu merupakan salah satu teknik evaluasi investasi TI yang melakukan penilaian terhadap manfaat dan risiko dari sebuah investasi TI yang kemudian keduanya dibandingkan untuk menentukan apakah manfaatnya lebih banyak daripada risiko. Jadi di sini kegunaannya yaitu kita akan membandingkan untuk menentukan apakah manfaatnya itu lebih besar daripada risiko yang diterima oleh perusahaan atau UMKM seperti itu. Untuk nextnya, metodologi analisis manfaat atau risiko, penilaian terhadap risiko investasi TI tidak dilakukan. Kemungkinan hal tersebut ialah gagalnya dari tercapainya manfaat-manfaat yang telah diantisipasi sebelumnya. Biaya yang melebihi perkiraan dan bahwa membutuhkan waktu yang lebih lama dari implementasi. Artinya bahwa investasi tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan ekspektasi dan akan menjadi kompatibel dengan IT yang telah berjalan. Jadi penilaian terhadap risiko investasi TI tidak dilakukan. Kemungkinan yang terjadi itu gagalnya dapat tercapainya manfaat-manfaat yang telah diantisipasi sebelumnya. Jadi kan sebelumnya sudah dilihat bahwa manfaat-manfaat yang telah diantisipasi sebelumnya. Selanjutnya, lanjutan dari metodologi analisis manfaat atau resiko, yaitu mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan manfaat dan resiko dari sebuah investasi TI, dan kemudian melakukan penilaian efeknya terhadap investasi tersebut. Identifikasi dan perhitungan manfaat biasanya dilakukan dalam studi kelayakan yang dilakukan oleh organisasi sebelum melakukan implementasi TI yang baru. Studi kelayakan biasanya menghasilkan informasi mengenai manfaat kualitatif dan kuantitatif, biaya, target waktu penyelesaian, dan SDM yang dibutuhkan. Lalu teknik dan metodologi yang digunakan beragam seperti cost atau benefit analysis dan investment mapping metodologi. Tiga dimensi risiko menurut McFarland 1983. Yang pertama, project size, di mana ditentukan dari total biaya yang digunakan oleh proyek TI, waktu implementasi yang dibutuhkan investasi TI, jumlah SDM yang dibutuhkan proyek, atau jumlah departemen yang terlihat. Yang kedua ada experience with technology, di mana pengalaman terkait teknologi mencakup tingkat kebiasaan orang-orang dalam organisasi dengan teknologi yang tersedia. Lalu yang ketiga ada project structure, di mana investasi yang sangat terukur sehingga output yang dihasilkan tidak akan berubah selama investasi berjalan. Nah, di sini ada dimensi risiko dalam bentuk grid, dengan pembagian pengalaman dengan teknologinya ada tinggi dan rendah, di mana pengalaman dengan teknologi tinggi yang memiliki struktur tinggi dengan ukuran besar akan mengalami risiko rendah, sedangkan ukuran kecil akan memiliki risiko yang sangat rendah. Lalu untuk pengalaman dengan teknologi tinggi dengan struktur rendah memiliki ukuran besar akan mengalami risiko rendah, sedangkan ukuran kecil akan mengalami risiko lebih rendah. Lalu untuk pengalaman dengan teknologi rendah yang memiliki struktur tinggi ukuran besar akan mengalami risiko medium, sedangkan ukuran kecil akan mengalami risiko medium atau rendah. Lalu untuk pengalaman dengan teknologi rendah dengan struktur rendah yang memiliki ukuran besar akan mengalami risiko yang sangat tinggi, sedangkan ukuran kecil akan mengalami risiko tinggi. Yang ketiga ada pertanyaan risk assessment. Risk assessment questionnaire merupakan sebuah metode penilaian dan pembobotan yang dapat dimasukkan ke dalam kuesioner penilaian risiko untuk membantu perbandingan proyek-proyek yang berbeda. Kuesioner didesain secara khusus sehingga skor risiko secara keseluruhan dapat dihitung untuk investasi TI yang berbeda-beda. Cara ini disarankan oleh McFarland dan McKinney 1993 dan Reinhardt 1991 dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin besar pula resiko investasi TI yang dimiliki. Yang kedua, masing-masing pertanyaan diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingan dalam menilai risiko. Yang ketiga, pertanyaan tersebut dikembangkan untuk mengukur risiko masing-masing tiga dimensi risiko yang meliputi ukuran proyek,
pengalaman dengan teknologi, dan struktur proyek. Contoh dari pertanyaan risk assessment untuk dimensi ukuran proyek, yang pertama ada total jam kerja staf IT dengan bobot 10. Untuk range 100 sampai 300, memiliki nilai rendah atau sama dengan 1. Untuk range 3.000 sampai 15.000, memiliki nilai medium atau sama dengan 2. Untuk pertanyaan yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk implementasi proyek IT memiliki bobot 20. Untuk range 12 bulan atau kurang memiliki nilai rendah atau sama dengan 1. Sedangkan untuk range 13 bulan atau lebih memiliki nilai tinggi atau sama dengan 3. Nah, di sini contoh dari pertanyaan risk assessment untuk dimensi struktur proyek. Pertanyaan pertama, seberapa besar perubahan proses yang terjadi di departemen Anda dengan adanya sistem baru yang diusulkan? Sebenarnya pertanyaan ini memiliki bobot 8. Untuk yang mengalami sedikit perubahan memiliki nilai rendah bersama dengan 1. Yang memiliki perubahan biasa saja memiliki nilai medium atau sama dengan 2. Yang memiliki perubahan yang luas memiliki nilai tinggi sama dengan 3. Lalu untuk pertanyaan, apakah organisasi harus mengubah sistem struktural untuk memenuhi persyaratan dalam sistem baru memiliki bobot 12. Jika tidak harus mengubah, memiliki nilai rendah atau sama dengan 1. Jika sedikit mengubah, memiliki nilai medium atau sama dengan 2. Dan jika banyak perubahan, memiliki nilai tinggi atau sama dengan 3. Nah, setelah kuesioner penilaian risiko dibagikan dan hasilnya dianalisis, maka perlu dilakukan membandingkan dengan manfaat dari investasi TI tersebut. Pembuat keputusan harus menganalisa apakah manfaat yang diperoleh sepadan dengan risiko yang ada. Berikut ini merupakan beberapa pertanyaan wajib yang diajukan oleh pembuat keputusan menurut McFarland dan McKinney 1983. Yang pertama, apakah manfaatnya cukup besar jika dibandingkan dengan resikonya? Yang kedua, dapatkah bagian dari organisasi yang terkena dampak implementasi bertahan apabila proyek mengalami kegagalan? Yang ketiga, sudah adakah pertimbangan mengenai alternatif yang sesuai dari investasi TI tersebut? Jadi, meskipun subjektif, terdapat keuntungan utama dari menggunakan metode ini, yaitu dapat diasosiasikan dengan teknik yang lainnya, sehingga memungkinkan manfaat, resiko, dan biaya dapat dipertimbangkan bersama-sama dalam evaluasi. Nah, menurut Kul dan Henderson 1992, sebuah kuesioner risiko mungkin dapat dikembangkan untuk mengukur risiko secara keseluruhan dan digunakan untuk memutuskan apakah benar atau tidak organisasi tersebut memiliki jumlah risiko yang benar. Dalam beberapa situasi, organisasi harus berinvestasi pada proyek yang beresiko untuk menjaga agar tetap kompetitif. Dalam situasi tersebut, risiko secara keseluruhan cenderung lebih tinggi dari organisasi yang tidak bergantung banyak pada teknologi untuk setiap kompetitif. Berikut ini merupakan contoh dari pertanyaan risk assessment untuk dimensi teknologi proyek. Pertanyaan pertama, apakah perangkat keras yang baru memiliki bobot 10? Jika tidak ada, nilainya 0. Untuk CPU, nilainya tinggi atau sama dengan 3. Tambahan kapasitas nilainya tinggi atau sama dengan 3. Terminal nilainya tinggi atau sama dengan 3. Dan perangkat keras yang lainnya nilainya tinggi atau sama dengan 3. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah perangkat lunak IT yang baru memiliki bobot 10? Jika tidak ada, nilainya 0. Jika ada bahasa pemrograman, nilainya tinggi atau sama dengan 3. Database nilainya tinggi atau sama dengan 3. Komunikasi data nilainya tinggi atau sama dengan 3. Dan perangkat lunak IT yang lainnya nilainya juga tinggi sama dengan 3. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengetahuan user tentang IT memiliki bobot 10? Untuk tingkat pertama memiliki nilai tinggi atau sama dengan 3. Untuk pengetahuan terbatas memiliki nilai sedang atau sama dengan 2. Derajat tingkat tinggi memiliki nilai rendah atau sama dengan 1. Untuk pertanyaan bagaimana pengetahuan tentang staf IT pada area aplikasi memiliki bobot 10. Jika terbatas memiliki nilai
tinggi atau sama dengan 3. Jika paham konsep tetapi tidak berpengalaman, memiliki nilai sedang atau sama dengan 2. Jika berpengalaman, memiliki nilai rendah atau sama dengan 1. Dalam kategori 2003, mengandung seperangkat pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur resiko outsourcing tugas tertentu dari aplikasi web enable. Perangkat tersebut dapat digunakan sebagai contoh sehingga suatu organisasi dapat membuat pertanyaan mereka sendiri untuk mengevaluasi penyedia layanan aplikasi atau ASP atau vendor IT lainnya. Teori mengidentifikasi indikator kinerja utama dan pertanyaan risiko yang sesuai untuk 5 kategori berikut. Kinerja penjual yang pertama, pengiriman dan pemberdayaan, yang kedua integrasi, yang ketiga manajemen dan operasi, yang keempat transformasi bisnis, dan yang terakhir klien vendor hubungan. Nah, di sini adalah kuesioner resiko dari pengiriman dan penerapan menurut indikator performa dari teori 2003. Jadi dapat faktor penentu kesuksesan atau key performance indicator. Dan contoh pertanyaan resikonya. Untuk KPI yang pertama, ada ketersediaan layanan. Contoh pertanyaan resikonya, berapa lama vendor mampu menjanjikan ketersediaan pesanan. KPI yang kedua, penyampaian solusi secara keseluruhan. Contoh pertanyaan risikonya, bagaimana cara software memberikan dampak pada bisnis seiring berjalannya waktu, dan apakah proses bisnis perlu diubah. KPI yang ketiga, kemampuan untuk mengakomodasi perubahan. Contoh pertanyaannya, seberapa cepat vendor menyediakan lebih banyak layanan ketika bisnis semakin berkembang. Untuk KPI yang keempat, kemampuan untuk mentransfer existing data. Contoh pertanyaan risikonya, dapatkah vendor memasukkan database yang ada ke dalam aplikasi perangkat lunak? Pertanyaan KPI yang kelima, keamanan dan integritas data. Contoh pertanyaannya, apakah vendor memiliki keamanan data yang baik dan terintegrasi dengan sistem, dan apakah vendor memiliki database sendiri? Lalu untuk KPI yang terakhir, tentang pemulihan pasca bencana, backup, dan prosedur pemulihan. Contoh pertanyaan risikonya, seberapa cepat pemulihan data jika terjadi bencana. Lalu ada kuesioner risiko dari manajemen dan operasi. KPI yang pertama, penurunan biaya kepemilikan. Contoh pertanyaannya, seberapa besar perbandingan biaya jika menggunakan outsourcing dibandingkan dengan in-house. KPI yang kedua, menghilangkan permasalahan dalam pengelolaan TI. Seberapa mudah vendor dalam mengelola TI. Lalu untuk KPI yang ketiga, menentukan ahli TI. Contoh pertanyaan risikonya, siapakah yang akan mengelola TI berdasarkan kontrak. KPI yang keempat, visibilitas TI yang lebih baik berdasarkan biaya pengadaan TI. Contoh pertanyaan risikonya, seberapa besar biaya pembuatan aplikasi antara pengembangan dengan staf internal dan outsourcing. KPI yang kelima, peningkatan layanan konsumen. Contoh pertanyaan risikonya, apa yang akan pelanggan dapatkan dari aplikasi perangkat lunak outsourcing. Lalu KPI yang keenam, eksternal lebih hemat biaya daripada outsourcing tradisional. Contoh pertanyaan risikonya, berapa biaya untuk menjalankan perangkat lunak outsourcing. Sini ada lanjutannya, yaitu dari KPI eksternal lebih hemat biaya daripada outsourcing tradisional. Contoh pertanyaan risikonya yaitu bagaimana kita dapat memaksimalkan keuntungan dalam biaya lisensi dan pemeliharaan dengan vendor. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas yang lebih tinggi dari aplikasi perangkat lunak outsourcing. Dengan contoh pertanyaannya, bagaimana bisnis dapat menghindari biaya yang membengkak setelah kontrak ditandatangani? Dan apa sajakah manfaat non-finansial dari software ketika melakukan outsourcing? Lalu ada kuesioner risiko hubungan klien atau vendor. KPI yang pertama, keinginan untuk mengembangkan partnership. Contoh pertanyaan risikonya, bagaimana kita dapat memaksimalkan hubungan kita dengan vendor.
KPI yang kedua, kesuksesan outsourcing bergantung pada Service Level Agreements atau SLA yang baik. Contoh pertanyaan risikonya, penawaran seperti apakah yang ditawarkan vendor dalam SLA, dan standar industri apakah yang dipakai dalam SLA, serta dapatkah vendor menawarkan referensi untuk konsumen. KPI yang ketiga, stabilitas keuangan vendor. Contoh pertanyaan risikonya, seberapa aman kondisi keuangan dari vendor, bagaimanakah cara untuk mengakhiri kerjasama apabila vendor mengalami masalah keuangan, dan apakah yang akan terjadi apabila partnership dengan vendor berakhir. Lalu yang terakhir ada hubungan dengan vendor, KPI-nya. Lalu contoh pertanyaannya, seberapa dapat dipercayakah vendor tersebut, dan seperti apakah pengelolaan aplikasi atau software ketika terjadi masalah seperti masalah. Kesimpulan dari bab ini yaitu telah membahas penggunaan dua metode survei, ada analisis nilai dan analisis manfaat atau resiko. Analisis nilai adalah suatu metodologi berdasarkan prototyping, sedangkan analisis manfaat atau resiko secara langsung berusaha menggunakan pendapat pengguna untuk menentukan dan membandingkan manfaat dari resiko dalam menggunakan teknik informasi. Kedua metode ini pula memanfaatkan sisi finansial maupun tanpa menggunakan sisi finansial dalam pengambilan keputusan untuk membantu perencanaan investasi TI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan diskusi dan juga studi kasus. Untuk pertanyaan diskusi yang pertama yaitu mengapa prototyping begitu penting dalam metodologi analisis nilai. Metodologi analisis nilai merupakan sebuah teknik evaluasi investasi TI yang dapat melibatkan pembuatan prototipe serta survei dalam menentukan sebuah nilai ataupun keuntungan dari sebuah investasi TI. Prototyping sangat diperlukan karena tahapan awal sebuah analisis nilai dan biaya yaitu menentukan bagaimana prototipe yang akan digunakan. Dan prototipe TI merupakan sebuah tahap awal atau persiapan dari sebuah sistem informasi yang direncanakan dengan menyesuaikan kebutuhan setiap user sehingga dapat dikatakan bahwa prototipe sangat diperlukan dalam metodologi analisis nilai. Tujuannya yaitu digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, serta membandingkan sebuah sistem. Kemudian yang kedua adalah di mana kemungkinan metodologi analisis nilai kurang berguna dalam perencanaan. Kemungkinan metodologi analisis nilai kurang berguna jika digunakan untuk menilai sesuatu yang tangible atau kuantitatif, yaitu yang mudah diukur, karena pada dasarnya metodologi analisis nilai dapat digunakan untuk menilai sesuatu yang intangible atau kualitatif. Yang ketiga, apa yang membedakan analisis manfaat resiko dengan analisis nilai? Mengingat keduanya sama-sama menggunakan metode survei. Perbedaannya yaitu analisis nilai digunakan pada awal evaluasi dan tahap penyeleksian, dan tahapannya dimulai dari menentukan sebuah prototipe. Sedangkan analisis manfaat resiko secara langsung berusaha menggunakan pendapat atau penilaian pengguna untuk menentukan dan membandingkan manfaat serta resiko dari sebuah investasi TI. Pertanyaan keempat adalah apakah semua kuesioner penilaian risiko sama atau apakah mereka berbeda? Jelaskan. Ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan keadaan suatu organisasi atau perusahaan. Seperti misalnya bidang yang menjadi fokus di organisasi atau perusahaan tersebut. Namun tetap harus sesuai dengan poin-poin yang telah disampaikan oleh McFarlane dan juga McKinney. Kemudian yang kelima adalah mengapa perlu menggunakan pembuatan dan skor dalam kuesioner penilaian risiko. Pembuatan dan skor dalam kuesioner penilaian risiko digunakan dalam perbandingan sebuah proyek. Biasanya kuesioner didesain berbeda dengan lainnya sehingga skor risiko yang dihasilkan dapat dihitung dalam pembentukan investasi TI sebuah proyek. Poin penting saat melakukan pembuatan dan skor ialah apabila semakin tinggi skornya yang diperoleh, maka semakin besar pula risiko investasi TI yang dihasilkan. Setiap pertanyaan memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingan dalam penilaian risiko. Dari pertanyaan tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 dimensi risiko, yaitu ukuran proyek, teknologi, dan juga struktur proyek. Kemudian kami akan membahas mengenai studi kasus, yaitu yang membahas mengenai e-procurement dari PT Cipta Karya Bersatu. E-procurement atau electronic
E-procurement merupakan sebuah layanan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web yang secara otomatis didesain untuk membantu proses pengadaan barang atau material di suatu perusahaan. Dalam kasus ini, kami membahas mengenai PT Cipta Karya Bersatu yang bergerak di bidang jasa penjualan dan pendistribusian bahan bakar minyak, khususnya solar industri, di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan terjadi ancaman dan risiko yang muncul dalam sistem akan mengganggu bahkan melumpuhkan aktivitas di dalam sistem sehingga sistem tidak dapat berjalan secara optimal. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan suatu analisis risiko terhadap kemungkinan ancaman dan risiko yang muncul di dalam sistem. Sehingga perusahaan atau organisasi dapat melakukan pencegahan, penanganan, serta perbaikan terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko tersebut. Berikut merupakan arsitektur e-procurement dari PT Cipta Karya Bersatu. Kemudian berikut merupakan komponen arsitekturnya, yaitu di bidang sistem teknologi informasi. Menggunakan arsitektur teknologi informasi tersebut, dilakukan analisis nilai TI, yaitu berdasarkan sebuah prototipe dari sistem portal yang akan diterapkan. Prototipe yang akan dibangun masuk pada investasi bidang research and development. Kemudian setelah dihitung-hitung, didapatkan perkiraan biaya sebesar 55 juta rupiah. Nah, berikut rincian dari analisis nilai TI, yaitu dibagi menjadi 3 komponen, yaitu research, design, and programming. Untuk research dibagi menjadi 2, yaitu biaya riset awal sebanyak 8 juta rupiah, kemudian pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam pembuatan program sebanyak 6 juta rupiah. Kemudian untuk di komponen desain, ada perancangan secara global, yaitu digunakan untuk kebutuhan sistem dan juga pembuatan UI UX sebesar 13 juta rupiah. Kemudian rancangan tampilan program sebagai portal, yaitu sebanyak 8 juta rupiah. Kemudian di komponen programming, yaitu biaya pembuatan website procurement sebanyak 20 juta rupiah. Dengan total yaitu sebanyak 55 juta rupiah. Kemudian tujuan dari e-procurement dari PT Cipta Karya Bersatu yaitu yang pertama memperbaiki mekanisme pengadaan barang atau material perusahaan, kemudian yang kedua adalah standarisasi proses pengadaan, kemudian yang ketiga adalah mewujudkan proses yang transparan dan efisien dalam pengadaan barang atau material, kemudian yang keempat adalah tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal, kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan barang atau material. Yang keenam, mengurangi supply cost, cost per tender, dan lead time saving. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya administrasi dan juga biaya operasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai manfaat dengan prototipe berdasarkan teknik pendekatan interaktif, yaitu metode DLP. Dipilihlah 5 kepala departemen yang masing-masing membawahi bidang yang terdampak dengan e-procurement, yaitu administrasi, finance, sales, procurement, dan juga IT. 5 kepala departemen akan dilakukan survei dengan pertanyaan jika dibuat prototipe dengan manfaat seperti di atas, maka berapa nilai setiap manfaat dalam rupiah menurut Anda? Dengan menggunakan metode Delphi, dilakukan evaluasi kepada evaluator dengan contoh hasil survei sebagai berikut. Berikut merupakan contohnya, misalkan memperbaiki mekanisme nilai sebanyak 15 juta, standarisasi proses pengadaan sebanyak 10 juta, mewujudkan proses transparansi sebanyak 7 juta, tersedianya informasi harga satuan sebanyak 5 juta, kemudian mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan sebanyak 10 juta, mengurangi supply cost, cost per tender, dan lead time saving sebanyak 15 juta, dan mengurangi biaya administrasi dan biaya operasi sebanyak 10 juta, dengan total 72 juta rupiah. Nah, berikut merupakan hasil dari surveinya. Nah, nilai yang dituliskan setiap evaluator berbeda-beda, maka dari itu dilakukan rata-rata di setiap nilainya. Sesi ini akan diulang sampai mayoritas survei memberikan nilai yang saling mendekati. Dari survei didapatkan nilai manfaat yang disepakati adalah Rp68.800.000, yang berarti melebihi biaya prototyping sebesar Rp55 juta. Maka prototipe akan dikembangkan. Di dalam tabel ini merupakan hasil survei yang merupakan satuannya adalah juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah dilakukan evaluasi dan pengambilan feedback atau saran dari stakeholder. Jika stakeholder merasa prototipe belum dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka akan dilakukan revisi atau perbaikan hingga kebutuhan terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, maka investasi e-procurement akan dilakukan.
Kemudian dilakukan analisis risiko dan keuntungan TI. Berdasarkan analisis nilai, TI sebelumnya didapatkan keuntungan atau nilai sebesar Rp68.800.000. Selanjutnya dilakukan asesmen risiko atau risk assessment. Investasi e-procurement akan dilakukan in-house oleh staf IT dari PT Cipta Karya Bersatu, di mana staf IT yang bersangkutan hanya pernah melakukan operasional IT. Dari sudut pandang ukuran proyek, diperkirakan total jam kerja staf IT serta waktu yang dibutuhkan untuk implementasi proyek IT yaitu sebanyak 3.000 hingga 15.000 jam dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 1 tahun atau kurang. Nah, berikut merupakan tabel-tabelnya, yaitu untuk total jam kerja staf IT di range 3.000 hingga 15.000 jam. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan untuk implementasi proyek TI sebanyak 12 bulan atau kurang. Sehingga dari ukuran proyek didapatkan nilai risiko yaitu 2 dikali 10, kemudian ditambahkan 1 dikali 20 sebanyak 30, yang menjadikan ukuran investasi ini kecil. Kemudian dilakukan analisis menurut struktur proyeknya. Dilakukan survei dengan pertanyaan seberapa besar perubahan proses yang terjadi di departemen Anda dengan adanya sistem baru yang diusulkan. Karena PT Cipta Karya Bersatu ini tidak pertama kalinya menggunakan e-procurement, maka struktur proyeknya adalah sedikit perubahan. Nah, karena itu dapat dilakukan analisis nilai risiko yaitu 1 kali 8 sama dengan 8 yang menjadikan struktur investasi ini rendah. Kemudian untuk teknologi proyeknya yaitu dari sudut pandang teknologi proyek diperkirakan risiko dari segi software, hardware, serta pengetahuan pengguna terhadap aplikasi dikarenakan investasi ini memerlukan tambahan kapasitas pada hardware, database, dan juga komunikasi data baru untuk mengembangkan pengetahuan user terbatas dan pengetahuan staf IT berpengalaman dalam hal pengembangan. Sehingga dari teknologi proyek yang didapatkan nilai risiko yaitu sebanyak 90 yang menjadikan pengalaman dengan teknologi investasi ini tinggi. Dari semua proses tersebut didapatkan sebuah kesimpulan yaitu posisi investasi e-procurement pada PT Cipta Karya Bersatu adalah pada risiko lebih rendah. Di sini yang warna kuning. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 10. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.